Dia duduk sebelah depan aku. Ya kan aku tanya siapa namanya, Andina Kak. Aku suruh ambil tisu basah, hapus make up-nya. Kaget gue. Lagi bikin kopi. Iya. Mari kita awali ngobrol-ngobrol sambil menikmati Dilmah Tea Ginger and Honey. Asik. Tika lagi bikin kopi apa? Lagi bikin kofeso yang mandailing. Kofeso yang mandailing. Oh ini, kofeso yang mandailing ya. Hai, apa kabar? Roti Sumatera. Kok roti Sumatera Kan sih? mandailing. Kamu harus tahu Artinya? singkatannya dong. Roti Sumatera. Sumatera. Apa? Super Mega Ultra. Wih, super mega ultra. Gue itu udah 3 kata yang menerangkan sebuah kehebatan. Udah super mega ultra lagi. Wih, jangan dong, Sumaterang kalau mau. Apa? Sumaterang, Super mega? bintang. Maksa dong. Karena kan yang mau datang itu super mega bintang, Sumaterang jadinya. Super mega bintang. Emang di Indonesia ada super mega Ya bintang? Allah, Nal, lu kan selalu membanggakan bahwa lu tuh kan artis serba bisa dengan harga bersaing. Terus? Emang lu bisa apa aja sampai bilang bahwa lu adalah artis serba bisa dengan harga bersaing? Lu bisa apa aja? Sebutkan apa yang gua nggak bisa. Banyak. Yang MC bisa. Bisa. Nyanyi bisa. Oh yes, 2 album. Ya terus apa lagi? Itu doang. Iya. Yeay. Film. Tapi bisa dihitung. Gak laku juga filmnya. Desainer. Oh iya sih. Ayo. Tapi belum teruji kalau desainer kan belum pernah bikin satu peragaan busana yang kayak gimana gitu. Kalau si super mega bintang yang mau datang ini, nah memang super mega bintang aja dia mah. Sorry, gue akan mengalahkan dia karena gue akan bikin peragaan, ya, peragaan bujana. Jadi datang orang Bali semua bujana, semua bujana. Beneran dia mah ya main film, iya. Udah gitu juga dia sebagai desainer, Dia juga penyanyi, iya. Ita Yunas kan? Bukan. Apa sih? Main drum, jago Ronald. Masa ada main film tapi drummer juga? Pemain musical, Gak Jadi mungkin. juri, iya. Gak mungkin ada orang seperti ini. Too good to be true. Dia adalah super mega bintang. Di Indonesia ada. Ada. Siapa? Dia memproklamirkan dirinya sendiri tapi ya. Tapi kamu sepakat? Sepakat kalau gue karena gue sangat ngefans sama dia. Siapa sang proklamator itu? Dia adalah Ivan Gunawan! Gua tuh Mega Bentar, Ultra. ini ya, gua kasih tahu ya. Apa? Ini kan acara lu pertama, Bener. kedua lu kan penyiar radio. Bener. Memang ada masalah dengan super mega bintang ya? Enggak Itu sempat ada. jadi omongan apa enggak sih Ini. sejujurnya? Enggak. Kan itu kan kegilaan-kegilaan gua sendiri. Iya, bener. Sebenarnya kalau dari lu nih ya, maksudnya sebagai bintang dengan harga yang berimbang, apa tadi? Bersaing! Mantap berimbang. Udah Apa bersaing? Artis serba Ya, bisa dengan harga sebenarnya bersaing. Iya, kalau artis lain tuh ada pernah masalah nggak sih kalau nama gua super mega bintang? Kagak ada, Itu hak lu. nggak ada Kak, nggak Nggak ada. ada. Hak lu itu. Nggak ada lagi selain gua kan? Nggak ada, ada. nggak ada. Kalau lu berdua jauh kan? Jauh banget. Biar senang, biarin lah, Ya, biarin. jadi ada dua nih ya. Disclaimer dulu. Ini kan Artis serba bisa dengan harga bersaing. Ya. Ada juga artis. Enggak, kalau lu kan kalau beli satu dapat dua langsung. Benar, udah. benar. Paket roti, paket roti. Benar. Ada artis Indra Bekti Iya, ya. kalau Indra Bekti spesialis pokoknya wedding gratis asal Betul, teman. benar. Kalau dia harga temen, banyakannya yang Dia penting mah dia pokoknya MC. kalau dia mah kerja untuk ibadah. Benar, Dia mau benar. ibadah. Hebat. Sama keluar rumah. Benar. Yang penting ninggalin istri kan. Ya Oh, ini Allah. super mega bintang Ivan Gunawan. Terima kasih. Minum apakah? Dilma. Oh, sebut aja teh, nanti Dilmahnya baru gua Oh sebutin. gitu. Oh Teh, gitu. Iya, iya. silakan dipilih Super Mega Bintang. Oh, Ben. Ini Dilma. mewah banget nih benar keglamoran yang hakiki ya. Oh, iya benar. Super Mega Bintang harus dikasih yang Super Mega Bintang juga dong tehnya dong. Oh, Iya, ini benar. deterjen tea? Darjeeling, Oh, Darjeeling. deterjen. Lu bersih dong. Khusus Anda bersih nanti. Kemarin mungkin capek siaran radio kali ya. Iya, Kak. Bisa strawberry boleh? Silakan. Boleh, Ada, bener. ada. Apa kabar sih kalian? Ih, baik Kak, kakak yang selalu Aku cuma sibuk. bisa ngelihat kalian di radio. Iya. Gak bisa dilihat dong. Aku juga biasa ngeliat kamu Van di CCTV Van ya. Gak mungkin. Pasti kamu lihat aku setiap hari. Aku kan stripping. Sombong banget ya.
Tapi nih ya, aku bersyukur loh. Dari awal karir 20 tahun di TV sampai hari ini aku nggak pernah berhenti stripping. alhamdulillah. Bukannya sombong ya, tapi setelah gue urut-urutin kayaknya tuh gue nggak ada kosong gitu. Jadi bisa dibilang Ivan ini adalah seorang stripper gitu ya? Itu Penari pernah. stripping. Gila deh. Gak pernah berhenti stripping. Iya. Kayak Brownie sekarang udah 5 tahun. Ih, Sebelum edan. Brownie tuh ada lagi. Sekarang aku ada di Got Talent, ada di KDI. Luar biasa. Berarti datang ke sini Teneng. Makanya aku susah tuh kalau dia punya jadwalnya. podcast sendiri tuh nggak ada waktu, sumpah. Ini Nah. kalau bukan kalian berdua, aku sih Kak Ivan tuh gini, kemarin waktu aku hubungin, Nal gini, Kenapa? aku kan WhatsApp nih ya, kakak, iya, pasti kakak sibuk, jangan gitu dong, jangan suzon. suzon dulu, dia bilang gitu, karena gue tuh sebenarnya ngeri-ngeri sedep gitu, mau WhatsApp dia ngajakin dia ke podcast ini, karena Kenapa? takutnya sibuk banget gitu, jangan sedih dulu dong, jangan ngerasa rendah diri dulu, dia bilang gitu. Kenapa ditiup? Pak, tiupnya di sini Pak, ngapain di sini sih? masih lucu kan? Lucu banget, ya Allah lucu banget. Enggak, kalau aku sih jujur ya. Aku sama Tika ini kan dari zaman dulu, dari gede kecil. Kita kan punya Sama. kita punya penyakit yang sama. Karena kan hobi kita bermain yoyo ya sih. Pokoknya gue lihat udah lama banget nggak pernah ketemu, ya kan. Terus udah gitu pas dia kan juga kalau chat ya kayak gitu pas lagi ada maunya Iya. aja. Apa gitu Kalau dulu Kak? sempat bikin baju, lu bangkrut atau gimana sih? Bikin baju udah lama banget. Iya bener bikin Iya, baju aku gitu. suka bikin baju sama Kak Ivan dan suka dikasih gratis. Iya, Terus saya ya beli- kayak gitu-gitu ceritain ke orang. Iya bener. Jadi bisa bikin satu nih ya, pasti dikasih satu lagi. Terus ini dikasih sepatu mungkin kelihatan miskinnya ya gitu. Nih sepatunya, nih gua kasih tasnya gitu. Jadi dia mah jadi itu yang bikin gua nggak enak sama lu Kak. Jadi kalau gua bikin Kalau satu, ini pulang dapat chicken enggak skin juga nggak? gitu Enggak. juga. Dikasih sih, cuma gak sebanyak ini juga dong. Jadi itu yang suka bikin Oke. gak enak kalau misalnya bikin sama Kak Ivan tuh gitu. Jadi kalau misalnya bikin satu suka dikasih yang macam-macam. Enggak, kalau gue gitu. jujur, gue suka sama Tika kenapa? Karena gemuk. Gue tuh suka menangani kasus-kasus yang out of the box. Kalau perempuan yang badannya langsing mah gampang buatnya. Tapi kalau dibikin baju, bikin gaun pesta, kalau bentuknya seperti Tika ini kan Eksotik ya? Bener ya kan? Dada udah di pinggang udah di pinggul ya kan? Itu kan challenging ya, Say, gitu. Tapi Aku benar, suka. benar. Kenapa suka bikin baju di Ivan Gunawan juga kenapa? Karena dia tahu banget bentuk tubuh kita. Jadi kalau bikin baju di dia, orang yang badannya besar itu kelihatan langsing. Iya, gue tuh makanya malas ngaca. Karena gue kalau ngaca, hah, Tika? Kaca semua di sini. Oke, jadi Ivan Gunawan ingin Iya. disebut sebagai apa dengan sekian banyak Super kesibukan? duper mega bisa. Itu tuh kegilaan gue sendiri. Ya, tapi itu maksudnya gini, Pan, emang sukanya banyak, Ya. keahliannya Mungkin gue banyak tuh udah atau terbiasa apa? multitasking kali ya. Udah terbiasa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dari dulu. Dari dulu. Karena kan memang ya inti dari kehidupan aku ya pengen sukses gitu kan. Tapi apa yang aku lakuin ya semua yang karena aku bisa dan aku suka. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, aku tuh nggak pernah ada di program-program yang aku nggak suka gitu. Jadi kalau aku udah duduk di satu acara, udah datang Pasti di satu kamu suka acara, pasti aku acaranya. suka. Pokoknya kalau lihat program mungkin yang tahu-tahu 2 episode, ibunya Selesai. kabur, nah itu Oh, kamu nggak nyaman di situ. Iya, gitu. Berarti kayak di Brownies kamu nyaman banget gitu, udah sampai 5 tahun nyaman. gitu ya. Pernah juga kayak syuting, siapa sih orang lagi bulan puasa nggak pernah mau syuting sahur. Acara sahur, iya. Kan Oh, iya. cuma bisa bernapas 5 episode sih, habis itu pulang nggak kuat. Karena kalau aku sih basicnya aku kurang suka acara komedi. Tapi dia lucu kok. Iya, lucunya kan karena spontan. Iya. Jadi bukannya aku harus ngelucu dengan dialog, terus Iya, itu iya, pakai iya. kostum, gitu. It's not me aja. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi sempat ngobrol juga sama Ivan lagi sebelum mulai acara, sebenarnya dia punya podcast sendiri, nah. Ya gitu. Dan subscribernya udah 1,5 Punya juta. namanya Pak Gun Podcast. Tapi nggak lanjut. Males. Subscribernya udah 1,5 juta. Boleh dioper nggak ke kita? Subscribernya. Beli aja yuk. Jangan dibeli dong. Dia mau jadi jual beli akhirnya. Enggak, kalau podcast tuh maksud aku gini, karena kan memang apalagi sekarang ini kan banyak waktu habis di luar gitu kan, dan sedangkan syuting nggak bisa izin, nggak bisa minta break juga, jadi ya udah pokoknya selama bisa syuting ya syuting gitu kan. Jadi kalau harus mikirin podcast lagi rasanya Oke. udah kepala tuh Oke. udah nggak nyambung, karena gue tuh maksudnya gini, temen gue kenal banyak orang banyak, Asli. tapi yang bisa gue datang, gue ngobrol itu tuh pengennya yang memang orang-orang yang gue tahu kondisinya gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi kalau kamu kerja stripping, me time-nya kapan?
Kalau me time secara pribadi tuh mungkin setahun 2 kali ya. Biasanya libur Lebaran sama libur Tahun Baru. Udah itu aja. Itu nggak bisa diganggu? Nggak bisa diganggu. Berapa lama Pokoknya biasa? aku harus ya apa ke luar negeri, apa ke mana gitu. 2 Sama minggu keluarga apa. atau sama sahabat? Tergantung lagi eranya siapa. Oh, eranya. gimana nih? Orde baru era. Maksudnya gimana eranya siapa? Nanyanya sama siapa berangkatnya? Enggak, maksudnya tuh sama keluarga, sama sahabat, maksudnya Ya gitu. tergantung eranya sama siapa tuh di bulan-bulan itu. Kenapa sih mesti ngegas? Ya bukan ngegas, maksudnya kan nggak selamanya sama keluarga gitu. Lu nggak paham? Iya. Ya, maaf kan, kita jarang ketemu Iya, Pak benar, gitu. benar. Karena Iya. sekarang yang lagi sering disebut-sebut kan si ibu itu. Iya. Kata, aduh kangen banget Bu, udah lama banget gak liburan gitu. Sama Siapa itu coba? ntar? Sama itu? Sama itu ya? Siapa itu? Ibu yang di Bali. Maharani. Maharani. Oh, Maharani sekarang lagi ada di Bangkok, lagi program punya anak. Iya, Dia lagi iya, bed rest. betul. Dia lagi bed rest, nggak boleh gerak. Jadi di tempat tidur terus. Ya, emang lagi deket banget sama Maharani Kemalaya. Ya alhamdulillah bukan hanya sekedar klien sih ya, tapi Udah jadi sahabat. Ya udah kayak jadi sahabat gitu. Jadi sering liburan juga sama Sering mereka liburan dia. bareng gitu. Seru sih. Iya. Oke, bener. tapi yang hebat dari Ivan ini adalah dia ini dari segala pekerjaan jalan semua. Nge-hostnya jalan. Dan dia adalah pemilik empire business. Ya kan? Fashion ada. Salon iya. Salon. Apa lagi Iya. kan ya? Ya brand kan, jadi kan gini 2017 tuh kan akhirnya gue memutuskan untuk buat brand aku itu jadi perusahaan retail. Jadi kalau dulu nih dari awal karir sampai tahun 2017 tuh batuk lo ya? Hah? Enggak. Keselak. Cacar monyet. Enggak ya. Keselak doang, Keselak Pak. doang, iya. Di sini semuanya udah Iya, kita sudah bebas. steril ya. Steril. Steril. Oh, Pak, di steril berarti. Iya. Jadi aku tuh buka butik dari tahun 2005 sampai 2017 itu semua jalanin sendiri. Jadi Ronald Tika bayangin, gue mesti harus ketemu klien, gue yang beli kain sendiri, gue melayani. Masa Iya. beli kain sendiri lu, Van? Demi Allah, masih Oh, aku iya? sendiri. Ngukur? Iya. Kalau ngukur kan ada. Ada, oke. Ngukur ada, tapi maksudnya bagaimana taste-nya itu tetap harus ada di aku. Jadi kasarnya Oke. itu yang manpower-nya cuma gue doang. Jadi kalau pada waktu itu kalau gue meninggal, karir gue habis. Udahan Karena aja nggak ada gitu legacy. ya. Nggak ada karya. Nggak ada legacy-nya, Nah, di betul. tahun 2017 gue akhirnya mikirin, karena pas 2017 juga lagi punya duit, ketemulah partner. Kak Igun nggak bisa begini terus. Kak Igun nggak bisa hanya menjadi seorang desainer. Kak Igun sekarang itu udah bukan jadi desainer, tapi Kak Igun menjadi pengusaha. Nah, jadi mulai dari situ, dari brand, aku buat brand hijab namanya Manja Hijab Ivan Gunawan. Terus ada yang premiumnya, ada Privilege Modest. Ya. Nah, dari situ bener-bener uang yang aku punya diinvestkan ke dalam produk retail. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang tokonya udah ada 15 di seluruh. Nah, ngomong-ngomong si retail ini, Ya. ternyata Kak Igun itu sebenarnya ada singgungan sama Ronald. Apa tuh? Jadi kayak tadi tadi apa yang disebutin? Manja. Manja dan Ya. segala macam itu. Jahitnya di Ronald. Serius? Tempat jahit kamu itu tempatnya aku. Serius garmennya? Iya. Alhamdulillah. Refer jahit itu punya gue. Jadi Manja, Ivan Gunawan Privilege, aku sudah tahu mau bikin apa aja. Lancar kan pembayaran? Boncar dong. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu tips aku juga ya gitu. Jadi aku punya brand retail tapi aku nggak punya garment. Jadi Ya udah aku kaku aja. Iya, jadi aku mendingan menghidupkan garment-garment di sekitaran Jawa Barat. Jadi aku percaya sama mereka, jahit sudah. Jadi kayak misalnya pas kemarin pandemi, aku nggak pusing dengan urusan tukang Ya, jahit, tahu beres aku nggak aja. urusan apa segala macam. Jadi bisnis juga bisa terus jalan. Nggak takut nanti ininya polanya diambil gitu. Kalau hidup penuh dengan ketakutan, kayaknya capek ya. Keren. Gua di rumah punya CCTV, gua ngecek CCTV gua juga nggak pernah. Gitu kan. Jadi ya udah, ya percaya aja. Kalau aku sih hidup percaya aja. Jadi Dan kayak, lebih tenang hidupnya iya, ya. lebih tenang. Jadi nggak was-was, nggak apa segala macem gitu kan. Karena kan setiap orang pasti kan hidup punya tanggung jawabnya masing-masing sama Tuhannya kan. Oke, jadi semengontrol apa kamu sama usaha-usaha kamu itu? Seperti biasa, weekly meeting, ngobrolin desain. Karena kayak Oh, tetap masih ya? iya dong. Masih Jadi kalau ya? misalnya di sekarang ini aku sudah mempersiapkan tren untuk hari raya. Hari raya berarti? Jangan tidur. Oh, enggak. Nggak kelihatan di kamera juga, Ivan. Jadi dari Nyari. sekarang ini, lah gue takutnya dia jatuh. Kan gue orang care. Bener. Habis dia gini-gini. Nggak, lalalala.
antara gitu. Ker sama Juli tuh tipis ya, bener ya Bu. Jadi dari sekarang ini aku udah persiapin buat busana hari raya. Hari Raya padahal masih tahun depan ya, Wak Yes, ya. karena Wah. kayak Desember tuh aku udah harus pergi kemana untuk bikin video, bikin promo segala Wah, macam gila, dan gila. keluarin tren itu 2 bulan sampai 3 bulan sebelum hari raya. Tuh, nah lu mesti Ini gua harus belajar belajar dari Ivan dari nih, kayak Ivan. gini-gini nih. Karena gua akhirnya jadi punya brand sendiri gitu loh, Van. Apa nama brandnya? Laulaka. Oh. Ini kayak gini nih, Oh, etnik. etnik. Nah, aku juga punya brand etnik namanya Jajaka waktu itu. Jajaka. Iya, tapi aku tidurkan karena aku belum ada waktu dan belum ada tim untuk mendevelop motif. Jadi selama kemarin tuh pergi ke Tamrin City, kemana-kemana ambil kain, sehingga orang lain bisa pakai bahan aku. Ya, jadi sama jadinya. Eksklusifnya nggak ada, makanya aku Oke, tidurin. sementara kalau gua lagi bikin seri namanya motifikasi. Mm-mm. Justru kalau gua malah jagonya di motif. Oh, Ah. oke. Bikin motif sendiri ya? Ya. Berarti selalu main print? Ada print, ada yang udah di kain di batik juga ada. Oh, nice. Nanti kita ngobrol. Jadi kita ngobrolin banyak soal nih. ini akhirnya ini ya. Nggak ngobrolin soal Ivan Gunawan. Biarin aja gua mah dilupain Enggak, ya. enggak. Itu kan namanya Harus kita belajar menjalin nih. opportunity. Iya, benar, ya benar, kan? benar. Kan- Jangan-jangan baju yang dipakai desain kamu juga nih? Oh enggak, ini aku dari desainer dia aku beli di Bali waktu itu. Namanya Picasso. Sekarang udah muat beli baju, Beb. Udah turun 60 kilo. Nah, tadi kan sempat ngomongin juga Ivan nih soal gua sama Ivan tuh sering banget yoyo. Kita seneng Iya. banget main yoyo. Naik turun, naik turun. Naik turun, naik turun. Ini untuk keberapa kalinya lu nurunin berat badan? Nah, udah lupa deh. Tapi ini yang bener-bener Ideal nggak sekarang ini? belum ideal. Masih pengen tapi turun? Masih pengen turun 20 kilo lagi, Wow. tapi ya aku thanks banget sama dokter Cisi. Oh, Udah Dr. jadi Cisi. selama ini tuh yang bisa nurunin aku tanpa aku cranky, tahu kan kalau Iya. kalau lagi diet kan, say itu kayak Galak. bisa, itu kalau orang darahnya bisa disedot semua tuh sedot. Kalau lagi es bor ya kan. Jadi dokter Cisi tuh aku nggak ada cranky-cranky-nya, terus turunnya juga alhamdulillah cepet gitu. Jadi setahun ini 60 kilo aku turun. Turun 60 kilo, itu satu orang loh. Iya, 60 kilo aku turun. Dan masih mau 20 kan kilo waktu itu lagi. ditantang sama Mas Dedi 25 kilo. Nah, itu kan turun kan, kamu Turun berhasil waktu kan? itu. Ya, kan turun 25 kilo, tapi aku pas ketemu dia, aku udah turun 32 kilo. Dikasih lebih Dikasih harganya. lebih. Nah, terus taruhannya? Taruhannya kan 500 500 juta? Iya. Dikasihin Ada, nggak? Dikasihin. Dikasihin sekarang udah bikin masjid di Uganda. Nice. Ntar Sebentar, dulu, sorry. kenapa ke Uganda? Nah, emang di sini nggak ada lahan yang masih butuh. Jadi kan Banyak gini, dong, tadinya tuh Pan. aku pokoknya Nasarnya tuh pengen bikin masjid gitu kan. Ih, Nasar kan sekarang juga kurus ya. Bukan Iya. king, bukan king. Bukan. Ya kan biar ada hubungannya sama kurus. Biar nyambung. Nazar. Jadi pengen bikin masjid pada waktu itu. Ya Jadi aku Allah. ada partner, dia yang punya tanah, aku yang ngebangun. Terus udah Rencana gitu, mau daerah mana itu? Garut. Iya, benar. Ini Garut. Kalau kota Garut. Bener. Jadi tadinya mau dibikin di Garut. Ini kampung ya kan? halaman gue Ya, terus tuh. udah gitu tapi nggak jadi. Jadi pas kemarin lagi di rumah lagi nggak sengaja gitu, lagi mainin handphone, ngelihat ada satu akun Instagram namanya Golden Future. Nah mereka itu volunteer yang lagi ada di Afrika pada waktu itu. Terus dia bikin postingan kayak di sana tuh susah air bersih dan segala macam. Awalnya aku udah bikin air bersih. Terus udah gitu kan aku ingat aku masih punya utang kan sama Allah. Jadi Oh udah my deh God. aku bikin masjid aja. Jadi aku bikin masjid Indonesia di Uganda. Namanya? Indonesia. Masjid Indonesia di Uganda. Sekarang udah sampai berapa Sekarang prosesnya? mungkin 80% kayaknya deh. Masya Allah. 80%. Di Kampala? Kampala, iya. Ibu kotanya. Nanti Dan- mau ada peresmian di sana. Iya, pengen ada peresmian. Pengen Kenapa kesana. nggak namanya Ivan Gunawan gitu? Kalau Ivan Gunawan kan biar Allah yang tahu itu masjid yang buat Ivan Gunawan. Tapi kan kalau masjid Indonesia kan kayak ya udah ngebangun kekeluargaan antara kita sama negara lain gitu. Lagi pula kan ya, temennya ketemu temen. Lagi pula kan masjid bukan punya sendiri, Beb. Iya, jadi Iya, jadi milik Kan umum. itu juga bukan rumah aku juga gitu kan, tempat ibadah semua orang dan Masya dipilihinnya itu Afrika tapi yang adem. Jadi sekeliling-kelilingnya tuh hijau. Oh, nggak semuanya gersang ya Nggak Afrika semua itu ya? gersang, nggak semua gersang. Jadi itu awalnya aku kenapa mau buat di Afrika, orang-orang di sana itu sholat di bawah ranting. Dibikin dari ranting-ranting gitu. Jadi di situ jadi nanti insya Allah bakal jadi ada pemukiman karena di situ ada pusat air, ada masjid. Van, Keren. ngelamar nyalon deh presiden Uganda kamu. Pasti menang. Repot banget gua nggak tahu. Super mega bintang, tinggal belum jadi presiden, sekalian jadi presiden. Oh iya.
iya. Tapi kalau bisa aja sih sebenarnya karena sekarang udah jadi director kan. Ya, jadi 3 tahun terakhir ini aku ambil lisensi internasional, namanya Miss Grand International. Jadi aku sekarang jadi National Director untuk Indonesia. Miss Grand Internasional. Ya. Apa yang membedakan Miss Grand Internasional dengan pageant yang lain? Oke, yang jelas Miss Grand International ini of course beauty pageant, jadi kita masuk top 5 beauty pageant di dunia gitu kan, dan apa yang membedakan ya sama aja seperti kayak kita masuk partai gitu kan. Apa sih yang membedain antara partai satu dan partai lainnya. Tapi kalau aku melihat karena aku bergerak di dunia entertainment, jadi Miss Grand International ini adalah sebuah organisasi beauty pageant yang lebih mengarah ke entertainment juga gitu. Tapi kita punya tagline juga stop war and violence gitu. Walaupun kita nggak harus ke medan perang untuk berperang, tapi kita kampanye dengan cara ini gitu dengan ya. cara dengan banyak hal kita bisa. Oke, bikin kamu campaign. kenapa ngambil lisensi ini atas dasar ada keuntungan ekonomi kah atau Iya, karena betul. hobi kah? Karena aku tuh nggak bisa berada di situasi yang sudah sangat nyaman gitu. Kalau ya udah program ada gitu kan, program Stripping ada, terus, stripping bisnis ada, jalan, bisnis jalan, ya. nggak ada challenge gitu buat aku gitu kan. Udah kasarnya udah masuk sendiri alhamdulillah. Tapi dengan aku ngambil lisensi internasional tuh kayak pengen ada challenging baru, terus pengen kayak go internasional dengan cara aku gitu. Apa yang challenge-nya apa? Ngebangun brand Aku ini? harus membentuk perwakilan Indonesia dari zero become hero. Jadi Kamu yang create dia, iya, develop dia gitu. iya. Jadi apalagi 2 tahun terakhir itu kan kita pandemi, aku belum bisa bikin event kan. Iya. Jadi semuanya handpick kan. Jadi pertama tuh aku dapat Aura Karisma. Dia itu aku lupa tuh dia orang Sunda juga tuh. Kampungnya apa gue lupa. Majalengka. Boleh Orang dari Majalengka, Aura Karisma. Majalengka. Majalengka digoyong. Gitu kan. Dia dari Majalengka. Terus udah gitu tingginya 180, ketemu aku. Orang jebret. Majalengka ada yang 180. Ada. Ya, si Udah Aura satu-satunya. Karisma ini. Aura Karisma. Satu-satunya udah sekarang habis. Gitu. Jadi aku ketemu dia, kita training 1 tahun, dia berangkat dapat juara keempat. Ih, iya bener. Ya. Tapi gue lihat banget perubahannya sih waktu dia jalan tuh Ya. Aura Karisma itu dia tuh sebenarnya menurut gue layak jadi juara sih. Tapi Ya. dia juara keempat waktu Dia pada juara saat itu keempat, ya. Terus yang kedua aku dapat orang Bali, half sama Inggris, namanya Sofia Rogan. Dia dapat 10 besar. Dan sekarang aku dapat Andina Juli, ini lebih gila lagi. Kenapa? Andina Juli, dia dari Palembang, bukan di Palembang kota, tapi di desa Sukamenang. Orang tuanya itu petani karet. Kok kamu bisa nemu Jadi sih? dia Ini juga- keluarganya itu nyadap karet. Iya, Jadi iya. Andina juga dari kecil Nyadap bantuin karet. orang Oh, iya? tuanya nyadap karet. Tingginya 180. Ada penyadap karet tinggi 180? Ada. Dia tuh Dia satu-satunya. Cuma dia katanya dia tuh nggak perlu pakai tangga, katanya dia udah jalan Iya. sendiri. Wait. Jadi dia itu yang aku suka karena ya pasti orang tuanya kan hidupnya dengan keterbatasan kan. Wow. Jadi Andina itu dari SMA sampai kuliah dia membiayai kehidupannya sendiri dan keluarganya dari modeling gitu kan. Dan Oh, tapi Andina emang ini udah yang bisa yang modeling. nyanyi suaranya bagus yang itu suaranya ya. bagus ya. Oh iya Insya Allah, iya. gitu. Jadi sekarang aku lagi ngejadiin dia untuk jadi perwakilan Indonesia di Miss Grand International. Oke. Siapa talent scout kamu? Nggak mungkin seorang Ivan Gunawan tahu Pilih ada sendiri, seorang gitu. yang berbakat jadi Ya. suka Jadi menang. setiap milih tuh gue tuh ada kayak 3 atau 4 kandidat lah gitu. Gitu. Jadi tuh si Andina itu kita duduk di satu restoran, dia datang dari Palembang, dia dandan cantik, pakai bulu mata, rambut tiblo, dia duduk sebelah depan aku. Ya kan aku tanya siapa namanya, Andina Kak. Aku suruh ambil tisu basah, hapus make upnya. Jadi lu bayangin dia habis make up cantik Cantik-cantik. banget pas Malah di harus depan gue dihapus. ngobrol pertama kali dia bare face gitu. Dan aku ngelihat yang luar biasa dari dia tuh attitude-nya sih yang nggak bisa dibeli. Jadi selama setahun ini, belum ada setahun sih ya, beberapa bulan kita training dan segala macam, nggak ada dari dirinya yang berubah. Sedangkan orang yang ada di sekitar aku pasti jadi terkenal. Contohnya podcast ini. Ya bisa jadi. Ya, boleh. Nah, tapi Pak Gak percaya? Percaya. Percaya. Bisa jadi Kak.
boneka arwah aja bisa terkenal. Baru gua kenal. Iya kan? Boneka arwah aja bisa terkenal apalagi manusia. Si Marvelous sama si Magnificent, bukan Magnificent siapa? Siapa sih anak gue tuh namanya? Lupa lagi, lu aja lupa. Marvin ya? Bukan. Siapa anak gue? Marvelous sama si Marvelous sama Magnificent. Miracle. Miracle. Anak-anak lu gimana? Iya. Kemana tuh yang berdua? Yang satu aku titipin ke ada anaknya teman aku, yang satu lagi di Ayu Ting Ting. Di calon ibu itu ya? Mana? Calon ibu ini itu. Kita calon ibu-ibu. Calon tukeran data. Kenapa kamu nggak bikin Miss Boneka Arwah Internasional? Enggak dong, Enggak dong. belum. Tapi justru gue waktu kemarin itu punya boneka itu kan gue takut tidur sendiri ya. Gue kalau tidur sama anak-anak gue, kayak berasa sebelahnya ada orang aja. Pan, tapi kan waktu itu rame kan orang Iya, jadi banyak. Nggak, tapi waktu si Boneka Arwah itu rame tuh, Iya. kan banyak orang yang wah Ivan apa Iya. gitu nyebutnya yang aneh-aneh gitu. Padahal emang lu cuma buat nemenin doang kan? Nggak ada Iya, lucu-lucuan aja. Sesimpel itu aja Iya, kan sebetulnya, kan? Lucu-lucuan namanya anak cewek main boneka. Tapi kan digorengnya ceritanya jadi kemana-mana gitu. Ya, itu kan bintang begitu, Beb. Oh, Kalau iya. bintang kan pasti begitu. Ngomongin. Iya kan. Jadi aku berapa lama ya? Mungkin 2 minggu gue beliin stroller yang 2 tumpu. Iya, Di mobil iya. ada car seat. Iya, iya. Gue beliin baju gue beliin baju mother care. Iya, Setiap iya. belanja 10 juta, 15 juta. Gue kalau pulang ke rumah gue lapin. Kalau misalnya hari ini gue bawa kakaknya, adiknya gue ngomong, adik jangan marah ya, tadi papa ajak kakak. Emang giling sih ya, Bo, jadinya ya, Bo. Jadi satu-satunya yang bisa nasihatin gue sampai gue lepas tuh boneka itu Desi Ratnasari. Karena waktu itu Desi Ratnasari katanya tak sengaja lewat depan rumahmu ya. Aku melihat ada boneka arwah. Jadi gara-gara lagi nggak sengaja ngobrol sama dia, oh ya udah deh akhirnya gitu. Karena ya akhirnya aku sadar bahwa aku ini milik masyarakat juga, mereka juga mungkin ya ada bagusnya juga gitu. Tapi kan ya balik lagi sebenarnya apa yang suka kita perbuat ya kan sebenarnya suka-suka kita juga gitu kan. Tapi aku nggak Jadi suka, aku contoh. tuh sebenarnya nggak suka sama komenan-komenan orang yang Iya. sebenarnya dia nggak punya capability untuk komenin gue gitu. Iya. Kenapa nggak anak orang Beneran. aja? Anak beneran aja. Nggak adopsi anak aja gitu loh. Belum terfikirkan sih. Belum terpikir. Belum terfikirkan untuk mengangkat anak gitu. Karena- Karena lagi coba dulu kan pakai yang natural Enggak. dulu. Sekarang udah mulai dikeluar dalam sih. Kan di Lagi bagi tabung gas yang 12 kilo. Tapi Ivan juga kan banyak keponakan, dia sayang banget sama keponakannya. Iya. Nah, balik lagi sama si Miss Grand Internasional. Iya. Ini lagi rame tahun banget. ini Ya, tar dulu Oh, gua mau iya, nanya iya, dulu iya, sebelum iya. itu. Dia jiwa hostnya tinggi ya, tenang dong. Tar dulu dong, gua kan mau nanya, kasih kesempatan dong, Pak, Ya buat udah, saya ayo. tuh bersinar Ayo seperti cepat. Bapak. Iya. Jangan Bapak deh, Iya, Kakak ya. Kak, Ya. ini kan lagi hot nih, lagi banyak orang yang ngomongin soal Ya. aura karisma yang mukanya jadi berubah Ya. katanya. Apakah betul kalau untuk jadi queen itu mukanya harus berubah gitu? Ya. Operation. Iya, operation harus berubah banget gitu. Oh punya sosial media ya? Iya, mungkin. Ini memang lagi ramai. Lagi ramai, kan? Jadi sebenarnya gini ya, setiap national director pastinya punya standarnya masing-masing. Setiap orang punya standar cantiknya Betul. masing-masing. Jadi aku punya standar cantik yang orang lain mau setuju atau enggak ya. Ya, konsep itu beda-beda, mereka. terserah, betul. Jadi kalau aku suka melihat seorang beauty pageant di atas panggung itu harus setengah manusia, setengah boneka. Dia harus perfect. Ya, dia harus bisa difoto dari depan, dari kiri, dari kanan bagus. Dia telanjang, dia mau pakai baju berenang, dia mau pakai gaun, dia mau pakai baju olahraga, dia lagi ganti baju cepet-cepet, nggak perlu pakai pantat-pantatan, nggak perlu pakai sumpel-sumpelan BH, nggak perlu pakai apa. Dia udah jadi. Blek. Ya kan? Dan dia pertama queen aku itu harus proporsional. Panjang badan itu nggak boleh lebih panjang. Maksudnya gini, kalau panjang badannya 1, kakinya 2. Jadi nggak boleh panjang badan. Rasionya harus gitu ya. gitu ya? Pokoknya kalau badannya aja udah nggak bener, karena badan itu kan nggak bisa dibeli. Muka bisa dipermak, tapi badan nggak bisa ditambahin. Iya, kan? iya, betul, Gitu. betul. Jadi Wow. ya masing-masing punya standar. Gitu. Dan Tinggi dong standarnya Ivan Gunawan tinggi, cantik tinggi. tuh ya. Jadi alhamdulillah aku 3 kali periode tingginya 180. Dan proporsi badannya itu pas gitu ya. Yes. Dan kenapa aku melakukan operasi plastik? Karena kalau di Tapi iya wajah- berarti operasi plastik? Of course. Dan itu ada di surat perjanjian. Maksudnya? Jadi kalau misalnya mau jadi queen aku, ya harus mau dioperasi plastik. Walaupun nantinya operasi plastik atau tidak, ya kan itu kan balik lagi. Iya. Tapi syaratnya Sesuai dengan disetujuin kebutuhan. dulu di pertama Iya. ya. Karena maksudnya gini, kayak misalnya contoh, aku ngeliat Tike, Bo kayaknya
pipi lu udah mulai turun. Aduh. Ini nggak bisa nih gitu, kayak gitu. Tapi semua by agreement. Gitu. Iya, iya, Jadi mungkin apakah hidungnya dirubah, apakah dagunya. Aura ini apa yang dirubah? Hidung, struktur wajah, sama gigi. Dan secara kontes itu boleh? Boleh banget. Oh boleh. Boleh banget, nggak ada permasalahan. Kan kalau kecuali jenis kelamin ya, kalau di Miss Grand itu memang harus perempuan. Oke. Gitu kan, tapi kalau di kompetisi lain kan waria boleh ada Iya. gitu. Jadi memang tergantung kompetisinya juga ada peraturan-peraturannya Iya. sendiri. Jadi gitu. kan masing-masing, iya balik lagi lah, masing-masing orang itu kan punya standar cantik yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Bukannya aku mengaminkan, oh harus begini, nggak ada kata harus. Karena kalau di aku itu paling utama adalah komunikasi. Bagaimana kita membangun komunikasi, lo nyaman, gue nyaman, hasilnya juga bagus. Karena kan kita standar kita tuh menang. Iya. Gimana sih kita mau, makanya kenapa aku harus cari queen yang tinggi, supaya misalnya ini lagi kompetisi, Ika tingginya cuma 160. 152, Pak. 152. Dari Venezuela tingginya 180. Iya. Lu belum apa-apa juga udah jipen. Iya. Tapi kalau misalnya kita datang Berani ngadu nih. Badan adu Indonesia nih. gue. Ngapa lo? Gitu kan? Gitu, karena queen aku ya tinggal tidur. Kan papanya yang bayar. Jadi queen itu nggak dipungut biaya. Mau menang di kompetisi aku nggak ada yang bayar, justru malah aku gaji. Jadi Oh, gitu. untuk menjadi seorang beauty queen itu aku gaji setiap bulan. Sampai selesai masa tugasnya? Sampai masa tugasnya, aku gaji setiap bulan dan kita kasih kerjaan. Oke, kalau misalnya dia menang nih, Ya. apa yang akan kamu dapatkan sebagai orang yang meng-create dia? Pertama kepuasan batin ya. Iya. Kepuasan batin itu nggak bisa dibeli dengan harga berapapun, Oke. gitu kan. Dan ya itu sih, mungkin gue punya kebahagiaan tersendiri Iya. gitu. Nah, untuk Miss Grand Internasional 2022 yang akan diadakan di bulan Oktober nanti. Yes. Indonesia jadi host country. Nah. Wow! Gila. Wah, kebayang Anda sibuk sekali! Pastinya. Indonesia jadi host country, Wow. jadi eventnya itu nanti bakal ada di Sentul. Jadi sebenarnya acaranya itu panjang. Rangkaian, ya. Dari 4 Oktober mereka landing di Bali, karena gue harus promosi Bali ke tingkat internasional. Goks. Di Bali itu gue tadinya kan ada namanya swimsuit competition, tapi karena ini Indonesia, gue menghargai semuanya, gue ganti swimsuit competition dengan sportwear competition. Baju renang tapi tetap. Baju ini yoga. Oh, baju yoga. Baju yoga. Jadi sportwear competition itu didesain langsung sama Didit Maulana. Oke. Ya, Ikat dengan ya. Ikat, dan satu lagi didesain sama Iwan Tirta. Motifnya Iwan Tirta, tapi desainernya Ivan Gunawan. Pernah denger nggak? Keren gila! Wih, kolaborasi. Bahaya nih. Mewah. Bahaya banget. Terus udah gitu di Bali aku ada Sebel nih. benar. Dia bahaya Benar. sendiri. Di Bali aku berkolaborasi sama si Safari Marine Park. Dia punya kayak panggung budaya namanya Bali Agung. Jadi Oh, gua yang pakai bikin- gajah-gajah itu. Iya, gue pakai kolaborasi antara finalis Miss Grand di direkturnya Ari Tulang Iya. sama si Oh, show-nya itu. Itu di Bali tanggal 11 Oktober. Buat umum? Buat umum. Show-nya? Harga tiketnya 250.000. Udah habis kayaknya tiketnya Pak Kalau ya? yang di Bali belum. Oh, Kalau yang belum. final hampir habis, ya kan. Gila. Tapi abis terbang ke Jakarta, set, ya kan. Di Jakarta itu perhelatannya 3 hari. 20 National Costume Competition. Oh, itu rame tuh. 22 preliminary, jadi itu bahas sportwear sama gaun malam. Finalnya penyanyinya Rosa, Rosa konser. Pernah nggak nonton Rosa konser? Bajunya Ivan Gunawan. Harga tiketnya cuma 250.000. Wih, ngeri. Bajunya Ivan Gunawan juga? Baju kalau buat si Andina, aku jujur aku ada desainer Thailand 2 baju, ada desainer ada Wikiwu, ada dari Yusuf, ada Yusuf dari Makassar sama aku. Jadi yang kandidat yang baju mau dipakai di semifinal sama final tuh ada 5. Nah ini masih galau. Mau yang mana? Mau yang mana? Gitu. Oke. Jadi pilihannya ada 5. Dari semua peserta yang Ya. patut diwaspadai yang mana nih? Dirinya sendiri. Maksudnya? Musuh terbesarnya Andina ya dirinya sendiri. Nggak ada orang lain. Jadi Andina itu harus tampil konsisten dari day one sampai akhir. Dewan juri itu semua yang ada di sekelilingnya Andina itu semuanya mata-mata. Di make up ada, di chaperon ada, Cepu? di supir ada gitu. Oh gitu? Ya, jadi apa yang dia lakukan dari hari pertama Dipantau terus? dipantau terus sampai Dari mulai hari terakhir. attitude, apa segala Attitude-nya, macam. Mannernya. dia gimana mannernya gitu. Gitu. Berarti nggak boleh sedikit pun melakukan kesalahan ya? Ya. Kan lu pasti galak ya ngebentuk dia deh? Oh galak.
Pasti. Gue sama temen aja galak, Iya apalagi sama benar-benar. anak didik. Tapi dia mah galaknya galak sayang. Gue kalau masih ngomel, itu gue masih sayang. Tapi gue kalau udah Dicuekin. gue diam. Idih. Gue pokoknya bersyukur deh kalau gue masih ngomel, gue masih ngoceh, bersyukur. Tapi kalau gue udah mulai diem, ya udah loh, udah ada bye-bye lah. Seru nggak? Takut. Tapi Tika tuh selalu ngomong takut, ketemu Iya. tuh takut. Bukan Iya. takut, lebih kesegen sih. Iya. Enggak lah, enggak sebenarnya gue biasa aja juga, biasa aja. Kayak tadi gue lagi ngeliatin dia, lu ngeliatin perut gue, nggak ada yang ngeliatin perut dia juga nggak ada. Tapi udah gitu, ya tapi mah paling susah nih nurunin ini Mak. Tete lu juga udah ada di pinggang gitu. Gitu, jadi seru sih. Jadi maksudnya dengan adanya Miss Grand International ini buat gue bisa ngebangun networking ke seluruh dunia. Jadi bayangin nih ajang Miss Grand International ini fans gue dari Qatar, dari Thailand, dari Latin, dari Amerika semua datang ke Indonesia. Gue kalau ke Thailand, ini udah kayak gue di Indonesia, Beb. Orang Banyak. tahu gue acak-tucak kemana-kemana, jadi gue ke Thailand udah nggak bisa bandel. Emang udah bandel apa? Nggak bisa. Emang ngapa-ngapain. bandel dulu? Ya, namanya juga anak gadis ya kan. Kalau di sana alhamdulillah, Beb. Kalau ke Thailand suka wik-wik nggak? Wik. Lah kan gue ketemu elu. Susah, Bo. Kalau misalnya lu mau bandelin dia bandel lagi sama lu. Apa sucat plat? Sucat malam pelat bohong. Ivan Gunawan emang gak ada matinya. Yang disebut super mega bintang ya Enggak, dia tapi ini. gue nanya jujur, jujur ya, jujur ya. Iya, iya. Ini kan gue kadang nih kalau dengerin radio kayak misalnya contoh, kayak pas kemarin gue ada Huru Hara sama Kesia. Itu kan kalau orang yang pada siaran radio cukup pada orang bener ya. Iya nih Igun lah gitu kan. Gue pantau aja gue follow-followin tuh orang yang gue kemarin di radio. Gue pantau, gue omong-omong, gue gue langsung gini narik pendek. Masih gue liatin nih. Makanya gue pengen tahu nih, dengan gue super mega bintang, kalau orang-orang tuh gimana sih ngelihatnya? Gue biasa aja. Enggak lo benar. Kan gue udah bilang gue mau ngefans sama lu. Kayak Dan resah. kadang-kadang pikiran lu tuh sama gue. Cuman gue mah gak berani untuk ngomongnya. Nah lu mah kan sebagai perpanjangan lidah gue. Oh gitu. Ini yang mana sih maksudnya, Bu? Iya, apapun itu yang misalnya lu komen apa, nah itu tuh gue pengen ngomong tapi gue gak bisa gitu. Oh. Jadi Tika masih memikirkan efeknya. Kalau gue ngomong ini ntar orang bakal gimana ya kan? Ngomong enggak kan? Ngomong Enggak, aja ini gitu. yang mana sih, Bu? Apapun itu. Nggak, tapi kamu menurut gue mah layak ngomong super mega bintang. Oh iya. Iya. Dengan segala apa yang pernah dia lakukan, layak banget. Jadi kalau Jadi itu. kenapa tercipta super mega bintang tuh gue belajar dari satu orang yang dia itu sebenarnya dia hijrah dulu agamanya apa, terus dia menjadi kayak monk. Buddha. Biksu. Ya, aku nggak tahu deh dia Buddha Oke. atau Hindu ya, pokoknya dia monk. Jadi mau. Jadi setiap orang itu harus memberikan sugesti baik buat dirinya. Jadi apa yang kita omongin itu bakal jadi kenyataan. Jadi Yeah. kalau di Brownies kan namanya syuting setiap hari kan orang lama-lama juga jadi gila ya. Super mega bintang. Tiap episode gitu ya? Iya, Oh. lama-lama kan ketelen. Iya. Gua di MNC TV, master. Ya gua mah diri gua sebut master, bukan orang lain, say. Master Fashion Hair and Beauty. Ya, ulala, best of the best, amazing sparkling, couture glamour, #1 fashion designer Indonesia. Sarap nggak? Nggak apa-apa. Maksudnya itu kegilaan Doa. kita sendiri. Iya, benar. Lu mau aminin sok. Lu mau Kalimat afirmasi ya. Master Fashion Hair and Beauty. Ulala, ya kan Beb? Ini mah gila-gila sendiri Beb. Iya kan Ti, kita emang nggak ngerumpiin orang gila-gila sendiri aja. Ya tapi kan ngomong itu nggak asal, karena memang ada Ada prestasinya. prestasinya. Sama kayak dulu waktu gua main boneka arwah, itu si Ruben emang dasar gila konten, dia mau bikin kekahan baik gue. Lo nggak apa-apa, kalau akikahan boneka arwah, yang dipotong ya kambing bohongan juga. Boneka kambing Benar. juga. Tapi seru, memang hidup kita ini seru, Iya, benar. asli. Dan kita tuh harus buat hidup kita lebih menjerit. Iya, Mak. benar-benar. Kalau kita ngelakuin, Hidup yang lu bayangin lu siaran radio dari pagi tuh, besok pagi lagi. Kalau nggak ada kegilaan sendiri, kayaknya nggak mungkin bisa hidup deh. Iya. Kita mesti bikin gitu kali kayak super. Radio announcer of the universe. Penyiar baik dunia akhirat.
Bangsat. Enggak, karena gua sama Ronaldo cuman kita adalah penyiar terbaik di radio kita sendiri. Kita nggak boleh gitu, Iya, nah. harus Bener. diafirmasi Jadi yang bener, gede sekali sombong ya. itu kita harus, nah nggak apa-apa, nah. Enggak, Kita- emang gua kalau lagi nyebutin nama gue tuh kesannya sombong. Kagak. Sombong nggak? Enggak. Tuh, lihat tuh, lu mendapatkan Enggak, bener nggak sih? Kagak tuh, lihat nih. Ini adalah orang-orang pemuja Orang lu. gua kemarin waktu rame di Instagram kata gini, boykot Ivan Gunawan gitu. Sampai katanya di Got Talent, ngapain tuh ada Ivan Gunawan? Ah, gua mau super mega bintang Iya. TV dari gue. Iya. Udah, nggak usah didengerin orang gitu. Gua Pathetic life itu. kemarin pas ada yang ngomong gitu, kan tadi gue cerita sama lu. Enggak, Ivan Gunawan wajar kok jadi juri di situ. Lu pengen ngomong duluan juga? Tapi nggak keucap. Nggak keucap. Nggak berani. Gue nggak berani. Ntar kalau gue jawabin yang ada di situ, ntar gue Makanya yang gue liat diserang. gua temen gue nggak ada yang ngebelain gue gitu. Gue ngebela tapi dalam hati, Kak. Tetap nggak Oke, berani. tapi seru. Jadi sebagai the master of the fashion. Nggak pakai the. Oh. Master of Fashion. Hair Hair and and Beauty. Ulala. Best of the Best best. of the best. Jadi makin naik. Best of the best. Amazing, Amazing sparkling, sparkling, kutur kutur. glamor. Jadi dengan segala titel itu, Sampai nggak sih, Nek? apalagi yang mau kamu cari, Van? Udah dapat semua belum? Belum. Apa? Tahun depan gue pengen memfokuskan diri gue benar-benar jadi pengusaha kalau bisa. Jadi ya pelan-pelan TV ditinggalin dong TV berarti. tinggalin pelan-pelan. Terus pengen udah mulai go internasional. Dalam gimana? Gimana? Pengennya gini aja, kalau misalnya Tika chat, Ma di mana? Eke di Dubai, Ma. Oh, Lah, gitu. sekarang juga bisa itu, Ma, Enggak, dong. tapi kan kalau sekarang nggak bisa. Lo telepon gitu pada, Ma besok syuting. Gimana? Ceritanya pengennya lebih. Oke, di Dubai itu lagi bisa tinggal ngapain? di mana? Lagi ngapain? Jadi pembantu, nah. Di sono udah tinggal di Lagi sono. ketemu sama Raja. ngebangun bisnis, Oke. gitu apa gitu udah go gitu. Tapi siap meninggalkan dunia TV, ya dunia entertainment. siap. Kalau misalnya memang udah harus nikah ikut sama pasangan juga siap. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya, gue doain Iya. banget itu maka. Kayak gue pengen kayak Gracia Indri gitu, Kenapa? tinggal di luar negeri terus hamil. Gue pengen deh hamil. Gracia Indri Gracia Indri lagi Iya, udah hamil. Lu main Instagram gak sih? nggak follow juga. Oh artis sombong Dia ya. nggak pernah Oh, gue follow. semua artis gue followin. Tapi kalau gue lihat dia nggak follow back, gue nggak ada. Masih hitungan ternyata. Masih hitungan. Oke, jadi siap untuk full. Aku mau dong Gitu siaran di kamu promoin Miss Grand bisa? Boleh. Boleh. Boleh, Kak. Kapan? Bisa. By phone? Bisanya kapan? By phone apa ketemu? By phone Kalau aja. by phone suka mati-mati. Ya boleh datang deh. Bisa bangun pagi nggak? Enggak. Tuh, Ya. udah. Kita punya pagi. Jam berapa siaran? 6 sampai 6 10. Jam 8 Berarti deh. bangun jam 4 ya. Lu di mana sih, jauh amat? Bintaro. Bintaro. Nanti kita atur. Iya, iya. Iya, iya, Tapi kalau iya. gua nggak bisa, bantu-bantu promo lah. Siap, Oh, masih pasti, dong? pasti. Karena menurut gue ini bukan hanya ajang buat kita aja, tapi ini ajang bisa dibilang internasional sih. Siap. Kalau misalnya dibantu, aku bisa dapat backstage pass nggak? Aku tuh ada black carpet moment. Jadi Kok black carpet? Jadi mereka yang beli tiket VVIP, mereka bisa melintasi black carpet dan masuk ke lounge gitu. Tapi harus beli. Oh, backstage. Kalau backstage nggak boleh kecuali perempuan atau waria. Jadi yang bentuknya laki-laki itu nggak boleh jadi kru backstage. Karena Iya kan? Karena banyak nanti ganti ada- baju ada gitu-gitu ya? Hasrat gitu. Kalau lu mah belum, bawa pintu aja udah ngecong. Berarti gimana sih? Ya nggak bistik lah, lu tangan begini juga dong. Ya kan? Jadi, Gitu. Number one. Yes, gitu. Number one. Gimana tadi? Dari awal lagi. Dari awal lagi. ini kita bikinin kuis lucu kali Iya, ya. Siapa yang benar. bisa menirukan gayanya Ivan Gunawan ketika Amazing. Iya, aku kasih hadiah. Mau hadiah? Mau. Nah, apa Hadiah. coba? Lalu mau apa? Mau apa? Voucher salon. Boleh. baju aja. Terserah. Mau apa? Terserah. Lu Manja, butuh- misal butuhnya apa? manja. Manja bisa. Boleh. Kalau cowok dapat manja, Iya, cowok dapat halif ya. cowok baju. dapat halif, Halif, cewek dapat cewek manja manja, gitu. iya. Berapa Boleh. biji? Mau berapa? 5, 10, 10. Gak ada masalah, 5-5. 5 cowok, 5 cewek ya. Oke. Simak baik-baik. Jangan kru kayak muka-mukanya pengen Kagak. juga jadi kru nanti. Lu milih-milihnya dia Kagak. lagi, dia lagi. Oke, kalian bikin video ya, 5 laki 5 perempuan, ikuti dengan gaya seheboh mungkin seperti yang ditunjukkan oleh Ivan. Master! Harus dimawan. Ya. Ingat ya, Master emosi. Fashion Hair and Beauty. La la, best of the best. Amazing sparkling couture glamour. Udah.
number one fashion designer di Indonesia. Harusnya sih ada terakhirnya endingnya. Oh, apa? Pokoknya tak tertandingi, tapi itu belum terlalu terkenal. belum terlalu dikumandangkan. Iya. Oke, kalau misalnya mau ikutan, ya silakan bikin video seheboh mungkin, ya. Kalau bisa kalahkan gayanya Ivan, kamu posting di feed atau di reels, ya, mention atau tag Ivan Gunawan, ya, sama @roti.vi. 5 laki, 5 perempuan bakal dapetin hadiah dari Ivan Gunawan. Makasih ya. Mas, terima kasih sudah jadi bintang tamu di Rot TV. Seru banget, ketawa dari awal sampai akhir. Ketawa tapi penuh isi. Ya. Betul, Itu yang dan Ini penting. pasti ada yang nonton. Banyak banget, langsung Benar. satu. Bisa bantu promo Mau tolong bisa. Ya. Ada link ya. Ada dong, Iya, iya dong. benar. Ntar aku buat story juga. Iya, Tahu luar kan biasa. harga story berapa? Cariin lagi dong. Udah tahu ini kan baru sedikit subscribernya. Ya, satu hal yang bikin gua bangga dan iri adalah dibalik segala keglamorannya, bikin masjid luar biasa. Luar Cobain ya kalau biasa. jadi di Uganda itu Panjang Kita tadi. udah mau closing, Uganda udah mau itu closing. Ada ininya, ada safarinya gitu Beb, naik mobil. Jadi pokoknya dari pusatnya Uganda tuh ke yang kota gua kotamu itu? 3 jam kalau nggak salah. Jauh dong. Iya, kalau lapar di pinggir jalan ada namanya ayam pasir. Jadi masaknya di pasir. Aduh, episode nih jadi nggak kelar gue ngomong. Ya, buat Muti sama Fadil silakan. Editnya akan lama. Oke. Bikin dua episode. Iya benar-benar. Gak dong, satu aja. Satu. Kuotanya cukup nggak orang nontonnya? Kalau bintang tamunya Ivan Gunawan, orang bela-belain. Iya, oke. Ya, nebeng ke wifi kantor sebelah. Gitu kan ya. Ivan Gunawan, it's an honor for us to have you here. Terima kasih Luar banyak. biasa. Terima kasih. Nah, Roti Sumatera, Ronald Tike, Super Mega Bintang. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi tepuk tangan Ivan Gunawan. Kalau kamu suka nonton episode yang ini, jangan lupa masih banyak episode Rot TV yang seru lainnya. Contohnya, nih boleh tonton yang ini.